saya Indra Ardi Saputra dari kelas 12 BDIP 1. Saya akan berbicara tentang tema bahagianya orang ikhlas dan kiat ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin ia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang di atas bumi ini bahagia bila ia dikenal. Orang yang mulia dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh bupati dan presiden. Misalnya dia bahagia, lantas bagaimana yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini? Bagaimana yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, yang menghendaki sesuatu dengan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling berbahagia. Sesuatu saat Subhanallah waalaikumsalam pernah berkata kepada Amaroni anakra alaikal Quran, wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku membaca Al-Quran untukmu. Dan Ubay berkata, ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah, iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namamu di hadapanku. Maka Ubaidin Ka'af pun menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namanya. Orang yang ikhlas tahu bahwasannya Allah mengetahui amal ibadahnya meskipun orang lain tidak melihatnya. Mungkin orang lain tidak memperdulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasannya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Di dalam kitabnya terdapat kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, diantaranya hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu orang tatkala yang berbuat baik kepada orang lain. Jangan menganggap dia bermualah pada orang tersebut, tetapi anggaplah dia bermualah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwa dia saat ini sedang bermualah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan muamalah. Dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang melihat dia memberikan bantuan uang kepada orang lain. Allah sedang melihat dia memberikan sumbangan muamalah. Dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perkaranya demikian, yang diharapkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharapkan bukanlah pujian Allah, yang diharapkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diharapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin orang tidak mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengakui dirinya. Allah akan semakin mengenali dirinya. Allah akan semakin mencintainya. Dia tidak peduli oleh komentar orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain.
dan sesiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa dengan komentar bertakwa. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, imama muntak imkamri wahila la nuridingkum sasawa suku, kata mereka, kami memberikan makan pada kalian karena Allah Subhanahu wa taala, muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. Lanuridingkum sasawalah suku bakha, kami tidak butuh dari kalian terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain. Bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan kata orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu celaan manusia tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada 2 orang yang ikhlas, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah sebutkan ciri khusus mereka, yaitu ikhlas. Yang pertama kata Nabi alaihissalam, rajulun tasaddaqa biyaminil fafaqatalah ta'alama sima lohamatu fi kuminku. Itu seorang yang berinfak, dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu hanya Allah yang mengetahui amalannya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain, bahwa dia sengaja sembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi alaihissalam, di antaranya rajulun zakarallah qaliyan fafa kaina, seorang yang tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian, maka kemudian mengalirlah air mata kedua mata tersebut. Orang ini dia bersendirian, dia merasakan kelezatan kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatkala mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seakan-akan dia berbicara langsung dan sehingga dia pun menangis. Meskipun tak ada yang melihat dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, sedikit pun di antara orang taat kalah banyak orang, namun saking ikhlasnya dia bisa mengondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa?
karena dia tidak memperdulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa dia yakin sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun di hadapan banyak orang dia tetap menangis, mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda. Mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ceramah pertama, bahagianya orang ikhlas dan kiat ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.